Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada bulan Ramadan ini kita dapat bertemu muka untuk mengkaji kurma di bulan Ramadan. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan hingga terang benderang di saat ini. Semoga diteruskan kepada kita semua hingga hari kiamat. Tak panjang lebar, kita memasuki dengan judulnya, yaitu makna nuzul Quran. Setiap Ramadan, kaum muslim biasanya menyelenggarakan peringatan nuzul Quran. Tentu karena Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bukan hanya turun pada bulan Ramadan yang istimewa, Al-Quran pun turun pada malam yang sangat istimewa, yakni Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Tahukah antum apa Lailatul Qadar itu? Itulah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terjemah Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Namun demikian, terkait ayat di atas, umumnya kaum muslim lebih fokus pada keutamaan Lailatul Qadar. Sedikit sekali yang fokus pada kedahsyatan peristiwa nuzul Quran. Mengapa nuzul Quran dikatakan peristiwa dahsyat? Secara tidak langsung hal demikian bisa kita pahami dari ayat lain, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsalu nadaribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Andai Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Termasuk surat Al-Asyr ayat 21. Hadirin rahimakumullah. Padahal setiap tahun nuzul Quran diperingati. Bahkan setiap hari mungkin Al-Quran sering dibaca atau diperdengarkan. Jika demikian keadaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah mengingatkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Terjemah Quran surat Muhammad ayat 24. Al-Quran sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan agar menjadi rahmat bagi manusia. Lihat Quran surat
Fussilat ayat 2 dan 3. Rahmat yang terkandung dalam Al-Quran itu akan terwujud tentu jika seruan-seruannya dipenuhi oleh manusia. Sebagai rahmat, Al-Quran benar-benar menjanjikan keberkahan bagi manusia. Tentu saat Al-Quran secara nyata diterapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Karena itu, ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Termasuk surat Al-An'am ayat 155. Seruan-seruan Al-Quran setidaknya memiliki dua aspek, yaitu aspek ruhiyah dan aspek siyasiyah politik. Aspek ruhiyah mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Adapun aspek siyasiyah politik mencakup pengaturan hubungan sesama manusia, khususnya yang menyangkut urusan publik yang dijalankan oleh negara dan dikontrol pelaksananya oleh umat. Sebabnya politik dalam Islam pada hakikatnya adalah pengaturan urusan umat. Baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan petunjuk dan hukum-hukum Al-Quran. Namun sayang, aspek siyasiyah Al-Quran belum mendapat perhatian semestinya sebagaimana aspek ruhiyahnya. Oleh sebab itu, pantas kerahmatan dan keberkahan Al-Quran masih jauh dari kehidupan manusia saat ini. Di antara ayat Al-Quran yang sifatnya politis itu, misalnya, pertama, ayat-ayat tentang kewajiban menerapkan hukum Islam dalam aspek publik. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Terjemah surat An-Nisa ayat 65. Hadirin rahimakumullah. Apalagi ayat sebelumnya telah menegaskan larangan berhukum kepada taghut. Imam Ibnu Qayyim menegaskan bahwa berhukum pada selain syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah termasuk berhukum kepada hukum taghut. Ibnu Al-Qayyim, dua ayat-ayat tentang kewajiban dakwah dan jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang telah sampai Al-Quran pada mereka. Dalam surat Al-An'am ayat 19. Hadirin rahimakumullah.
Ketiga ayat-ayat tentang kewajiban melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruhkan kebajikan Islam serta melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Perintah untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar di atas berlaku umum termasuk kepada penguasa. Bahkan dakwah yang ditujukan kepada penguasa melebihi keutamaan dari yang lainnya. Pasalnya banyak perkara ma'ruf dan mungkar yang bergantung pada baik dan buruknya penguasa. Tidak aneh jika Rasulullah SAW menempatkan amal ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa sebagai jihad yang paling utama. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Abdulul jihad kalimat adli inda sultani jairi. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang hak kepada pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Keempat ayat-ayat tentang kewajiban menegakkan sistem ekonomi seperti pendistribusian kekayaan secara adil. Quran surat An-Nazr ayat 7. Larangan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Larangan berjudi. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Larangan menimbun emas dan perak. Quran surat At-Taubah ayat 34 dan lain-lain. Semua ini tentu merupakan aspek siasah atau politik, karena menyangkut pengaturan urusan rakyat. Hanya saja pengamalan dan penerapan aspek politik Al-Quran membutuhkan institusi kekuasaan. Disinilah pentingnya umat menegakkan institusi kekuasaan berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan syariah Islam. Tanpa kekuasaan berdasarkan Al-Quran, tentu sebagian besar hukum-hukum Islam menjadi terlantar dalam tidak bisa diterapkan sebagaimana hal ini. Tentu ini bertentangan dengan makna nuzulul Quran. Walau alam bisawab. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.